Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya dimanapun kita berada, ketika hati kita mau menyembah Tuhan, maka lawatan Tuhan pasti ada atas kita. Kita siap memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Mari berikan hati yang terbaik. Biarlah waktu ini sungguh-sungguh kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk kebaikan, kesetiaan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Tak pernah lalu di hidupku. Kembali katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kembali naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukur-Mu. Kita ada hanya karena kebaikan Tuhan, kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Mari pakai waktu ini bersyukur kepada Tuhan. Segala yang baik Tuhan sudah berikan. Naikkan sembah-Mu, naikkan sembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah, mari sembah Tuhan. Pakai waktu ini, tinggikan Tuhan. Percaya ketika satu hati berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah mendengar seruanmu. Dia ada dan Dia berserta denganmu. Angkat suaramu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
segala yang baik yang sudah Tuhan buat. Ketika Tuhan menjaga melindungi kita, membuat kita sehat sampai dengan saat ini, atau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percaya tangannya tidak pernah lepas atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Angkat tangan kita di atas kepala. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace, by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Lebih lagi nyatakan thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace Lord that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise you Lord. I will praise your name. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sembah dan tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat siang hari ini. Yes, Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih kau berikan. Terima kasih buat anugerah yang besar yang kau beri bagi kami. Siang hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus, melawat setiap pribadi yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji dan kami Amin. tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. 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 Saya mau menyapa dulu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap sehat dimanapun kita berada. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas Yes. oleh ruangan yang mampu menjamah kehidupan kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin. Mari beri salam sehati dulu kita. Shalom. Haleluya. Sebab dialah gunung batu dan kota benteng. Terima kasih Tuhanlah
Puji nama Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati yang terbaik untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berikan persembahan kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapak, kami hendak memberi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik sembari kita mau naikkan pujian di badai topan dunia. Tuhanlah perlindungan kita. Selamat memberi yang terbaik, boleh dimulai dari ujung kiri dan kanan memberikan persembahan kita ke depan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap kami. Yes. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak
pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia Firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan mengubah setiap pribadi kami siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Mari kita buka Bapak Ibu Saudara dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca terlebih dahulu 3 ayat ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yehezkiel minimal Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada 6 penglihatan yang disampaikan Tuhan kepada Yehezkiel, dan salah satu penglihatan yang terkenal adalah Tuhan membawa Yehezkiel kepada suatu lembah yang isinya adalah tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang kedua, bagian yang terakhir ada sebuah penekanan yang berkata, lihat tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu Saudara, apa gambaran dari tulang-tulang itu? Kalau kita baca ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi gambaran dari tulang-tulang kering ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kehidupan tanpa harapan.
Bapak Ibu Saudara, di pembuangan orang Israel kurang lebih ada 70 tahun. Dan selama 70 tahun mereka mempertanyakan harapan. Apakah saya umat Allah, kok saya dibuang sudah selama ini? Bahkan tinggal reruntuhan saja yang ada di sana. Mungkinkah Israel masih ada? Mungkinkah umat Allah itu ada? Lalu keadaan yang begitu rupa terjadi dalam hidup mereka, membuat mereka kecut hati. Dan seakan-akan mereka berkata, kita sudah tidak punya harapan lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, gambaran tulang ini adalah satu gambaran kehidupan yang tanpa harapan. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita melihat ada satu lembah yang mungkin sama dengan tulang-tulang kering itu. Next. Bapak Ibu Saudara, ada lembah-lembah keuangan, tulang-tulang kering yang kita hadapi hari ini adalah mungkin itu adalah masalah keuangan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu COVID-19 melanda. Bahkan dengan keadaan sekarang yang dikhawatirkan adalah perekonomian kita hari ini bagaimana? Beberapa orang mungkin sudah berpikir, ya saya dirumahkan atau tidak ini. Mungkin jadi satu pertanyaan. Lalu mungkin itu juga merupakan bagian dari keluarga kita yang sedang kita alami. Berapa banyak dari antara kita yang berjuang di dalam keluarga. Situasi ini membuat keadaan mungkin keluarga kita begitu rupa. Berapa banyak mempertanyakan soal pekerjaannya. Kalau keadaan begini terus, gimana usaha saya? Dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sedang menghadapi tulang-tulang kering, lembah tulang kering itu adalah kesehatan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang sakit atau mungkin terpapar virus sekarang. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mungkin terjangkit itu dan terkena virus corona. Atau mungkin ada juga di antara kita yang sudah tawar hati terhadap Tuhan. Mati secara rohani. Dan tidak ada gairah lagi. Kerohanian kita mulai kering karena situasi yang begitu rupa. Membuat kita jadi tawar sama seperti Israel. Sudah tawar sama Tuhan. Dan mungkin pertanyaannya masih sama. Dapatkah tulang-tulang itu hidup kembali? Ini mungkin jadi pertanyaan, apakah saya bisa terlepas dari masalah ini? Apakah ada pemulihan bagi keadaan yang tidak menentu ini? Ini pertanyaan kita semua Bapak Ibu Saudara. Tapi izinkan saya menyampaikan kabar baik bagi kita. Amin. Next slide. Di bagian terakhir, ini janji Tuhan buat Yeskiel. Ayat 12 sampai 14 berkata, oleh sebab itu bernubuatlah. Dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengamini firman ini? Bapak Ibu Saudara, pesan apa sih yang ingin disampaikan lewat nubuatan ini? Di dalam slide selanjutnya. Pesan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan membawa Yeskiel dan memperlihatkan bahwa Tuhan dapat memulihkan. Tuhan dapat membangkitkan kembali segala sesuatu yang sudah tidak ada harapan. Tuhan ingin agar Yeskiel menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel bahwa masih ada harapan untuk dapat pulih dan bangkit kembali. Dan saya tulis di sini pesan yang sama juga Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Tuhan dapat memulihkan dan membangkitkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada harapan, Bapak Ibu Saudara ingat janji Tuhan bagi kita. Tuhan bisa memulihkan keadaan ini. Tuhan bisa membangkitkan tulang-tulang itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pemulihan itu terjadi Bapak Ibu? Klik. Bagaimana pemulihan itu dapat terjadi? Bagaimana
tulang-tulang itu bangkit kembali. Kita lihat cerita di dalam nubuatan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya tulis di situ. Bagaimana pemulihan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita diajar untuk menerima kenyataan ini. Namun tidak sampai di situ, kita juga harus tetap percaya dalam realita itu. Klik. Di dalam ayat 1, 2, dan 3 yang barusan kita baca, perhatikan Bapak Ibu Saudara kalimat-kalimat yang saya beri ke tanda, saya bold hitam lebih Bapak Ibu Saudara. Kalimat berkeliling-keliling dan lihat tulang itu amat kering. Lalu Tuhan seakan-akan bertanya, dapatkah tulang-tulang itu hidup kembali? Dari ayat-ayat ini kita menemukan satu gambaran, next slide. Tuhan ingin Yehezkiel tahu bahwa tulang-tulang itu betul-betul mati. Tuhan membawa Yehezkiel memperlihatkan dengan begitu jelas lembah itu dipenuhi tulang-tulang yang amat kering. Lembah itu betul-betul mati, tulang itu betul-betul mati. Tuhan ingin agar Yehezkiel menyadari bahwa masalahnya itu terlalu besar untuk dapat diatasinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini, hidup tidak selamanya baik-baik saja. Ada saat di mana kita tidak baik-baik saja. Alkitab pun mengatakan itu Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana kita tidak baik-baik saja. Saat ini kalau keadaan kita tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, itu normal. Amin. Sebab inilah kehidupan, inilah dunia. Di dalam dunia ini ada satu keadaan di mana Bapak Ibu Saudara saya akan diizinkan Tuhan masuk lembah. Satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya jangan merasa kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja lalu membuat kita jadi takut dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini, klik selanjutnya. Menerima keadaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Tapi sebaliknya ketika kita terus menolak kenyataan, kita nanti hanya akan larut dalam kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan. Pintu masuk dari sebuah pemulihan adalah diajarkan oleh Tuhan bagi kita adalah Bapak Ibu Saudara, kita diajar untuk menerima realita ini. Jangan kita tolak keadaan ini Bapak Ibu Saudara. Justru dalam keadaan ini Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu baik-baik saja. Berapa banyak orang mulai menolak dan tidak menerima sehingga mereka hanya diliputi rasa kecewa. Mereka hanya diliputi rasa putus asa dan kehilangan harapan. Ada ungkapan yang berkata, it's okay not to be okay. Gak apa-apa, ini kehidupan. Mari kita lihat kehidupan dengan kacamata yang benar bahwa dalam hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu normal Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu momok yang menakutkan, aib atau kutuk Bapak Ibu Saudara. Tapi itu normal. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup ini. Kita belajar menerima. Karena lewat penerimaan ini awal dari sebuah pemulihan. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari dan menerima keberadaan kita hari ini, disitulah titik poin di mana Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tapi selama kita menolak Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah melihat pemulihan di situ. Klik, Rasul Paulus kurang hebat apa Bapak Ibu Saudara? Tapi dalam ayat 2 Korintus 12, 9, 10 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Paulus berkata, sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu keadaan yang Tuhan izinkan, mungkin itu tidak baik, itu biasa. Justru dalam keadaan seperti itu kata Rasul Paulus, kuasa Kristus nyata atas hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin.
Saya mau menyapa yang ada di rumah, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Hari ini percaya Tuhan sanggup tolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Klik selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam penglihatan tadi Tuhan bertanya ayat 3. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertanya bukan karena ia ragu. Tapi Tuhan bertanya kepada Yeskiel untuk membuat Yeskiel itu berpikir. Jika Yeskiel menjawab pertanyaan Tuhan berdasarkan logikanya, maka ia tentu akan menjawab, gak mungkin, tulang itu amat sangat kering. Tulang yang kering dan mati tentu tidak dapat hidup kembali. Tetapi Yeskiel percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan menghendaki, ia dapat memberikan kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya dan menerima keadaan ini. Itu awal dari pemulihan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pemulihan itu terjadi? Saya tulis melalui firman. Saya beri tanda kurung, perkatakan firman itu. Firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan membangkitkan sebuah keadaan. Mari baca ayat 4-8. Next. Lalu firmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah itu, sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat ini. Yeskiel disuruh bernubuat, mengatakan firman. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai mengatakan firman itu dan apa yang terjadi? Tulang-tulang itu hidup kembali. Ini semua metafora, sebuah gambaran ketika firman disampaikan. Ketika firman diucapkan, ketika perkataan firman disampaikan. Maka pemulihan itu sungguh ada Bapak Ibu. Amin. Saya mau cerita Bapak Ibu. Ada seorang yang namanya Jeremiah Denton. Dia ini adalah seorang tentara Amerika yang ditawan waktu perang Vietnam Bapak Ibu. Tahu kan perang Vietnam, Vietcong. Lalu setelah dia ditahan, dia menulis sebuah buku setelah itu. When hell was in season katanya. Waduh, hari-hari yang begitu mengerikan seperti neraka Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara tahu setiap hari dia disiksa. Setiap hari disiksa sama tentara Vietnam. Dan Bapak Ibu Saudara tahu semua yang bersama-sama dengan dia yang ditangkap rata-rata mati atau gila. Nggak kuat Bapak Ibu Saudara, disiksa tiap hari dan di dalam hutan itu Bapak Ibu Saudara mereka nggak akan berpikir saya selamat. Saya nggak mungkin pulang ke Amerika. Saya pasti mati, no hope. Tapi ajaib Bapak Ibu Saudara, Amerika berhasil menemukan mereka dan membawa pulang sisanya, termasuk Jeremiah Denton. Namun yang unik Bapak Ibu Saudara, dia akan di antara semua orang yang balik, teman Jeremiah Denton yang terlihat lebih sehat daripada yang lain. Yang lain rata-rata gila Bapak Ibu Saudara. Ditanya apa yang membuat kamu tetap kuat selama ada di situ? Ini jawaban Jeremiah Denton. Saya selalu mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Jadi ketika dia disiksa Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi tekanan berat yang dia ikat cuma satu, firman Tuhan, firman Tuhan. Ayat-ayat yang dia hafal, dia ucapkan terus. Dan ayat yang paling terkenal menurut dia adalah Mazmur 27 ayat 7. Dan berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat dia bisa bertahan dalam siksaan yang berat.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kalau perkataan firman Bapak Ibu Saudara ucapkan, saya percaya pemulihan terjadi. Amin. Klik Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan di dalam ayat ini yang kalau kita ucapkan akan kita genapi dalam hidup kita. Tuhan akan membuka kubur-kubur dan membangkitkan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Dalam situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu sebenarnya Bapak Ibu Saudara baca ayat ini. Di rumah Bapak Ibu Saudara baca dan perkatakan kata-kata firman. Tuhan akan membangkitkan aku kembali. Tuhan akan memulihkan keadaanku kembali. Dan saya percaya perkataan itu akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Pemulihan itu terjadi lewat kuasa Roh Kudus. Kita baca ayat 9 dan 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang amat besar. Bapak Ibu Saudara, klik kata nafas itu dari bahasa Ibrani ruah. Ruah sama artinya dengan roh. Di dalam konteks ini, roh di sini bicara roh yang berasal dari Allah itulah yang menghidupkan dan memulihkan. Roh yang berasal dari Allah. Dan secara teologis Bapak Ibu Saudara, roh yang membangkitkan dan menghidupkan itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka Dia akan membangkitkan dan memulihkan roh kita untuk bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip 2 ayat, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Zakaria 4 ayat 6 berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan apa? Dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Allah yang membangkitkan itu. Dan 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, izinkan kuasa Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara. Izinkan Roh Kudus berperan dalam hidup saudara, supaya kuasa itu membangkitkan keadaan kita. Dan saya percaya tulang-tulang kering itu akan hidup kembali. Tuh Bapak Ibu Saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saya rindu nyanyi lagu itu ya. Sekalipun ku nanti Bapak Pembala memimpin dalam doa dan mendoakan kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Nyanyikan lagu sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita percaya ada Tuhan yang tetap menyertai kita selalu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat kuda ketakutan. Kau hadir Tuhan di sisiku. Kau berkata jangan takut, jangan takut. Kau beriku kekuatan, kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun
Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik Bapak Ibu ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming, mungkin saat ini keadaan keluarga kita seperti tulang-tulang yang kering atau tidak ada harapan. Di sini dibutuhkan hati yang percaya di tengah-tengah keadaan yang kering atau keadaan sulit. Di sini dibutuhkan perkataan-perkataan firman yang kita bisa ucapkan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kita bisa berkata, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Di sini dibutuhkan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan untuk dapat melewati keadaan yang kering atau keadaan yang sulit. Kita minta Roh Kudus menolong kita sehingga kita dapat melihat penggenapan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau keadaan keluarga kita saat ini sedang menghadapi masa sulit atau seperti tulang kering, yakinilah janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu didoakan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, bisa angkat tangan kepada Tuhan. Saya menyanyikan lagu ini. Kita percaya Tuhan kita setia selama-lamanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Mungkin saat ini di tengah-tengah keluarga kita sedang mengalami masa ketakutan. Takut terhadap situasi yang sedang kita alami. Takut dengan COVID-19. Takut dengan keadaan ekonomi kita yang sedang tergoncang saat ini. Kita percaya Tuhan bisa berikan kita kemenangan. Amin. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Yesus, Kau Allahku yang setia, yang setia. Mari kita berdoa. Kami membawa hidup kami Tuhan kembali di hadapan Tuhan. Secara khusus kami membawa keluarga kami masing-masing. Keluarga kami Tuhan, mungkin saat ini sedang kami mengalami masa-masa kering, masa-masa sulit. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah. Dan kami tetap memperkataan perkataan iman. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Bagi Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup merubah keadaan kami. Engkau sanggup merubah keadaan keluarga kami, keadaan hidup kami, keadaan ekonomi kami, keadaan kesehatan kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong setiap tangan diangkat saat ini. Berikan kami kemenangan. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami. Tolong keluarga kami. Tolong suami istri, anak-anak kami. Tolong pekerjaan kami. Tolong usaha kami. Tolong Tuhan studi anak-anak kami. Tolong apapun yang kami kerjakan. Tolong kami Roh Kudus. Hanya Engkaulah pengharapan kami yang dapat kami andalkan sepenuhnya Tuhan. Engkau pengharapan kami satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami yakini kami akan terima pertolongan Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami terima jalan keluar. Dan kami terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan akan menolong rumah tangga kami. Tuhan menolong keluarga kami. Tuhan menolong apapun yang dikerjakan oleh keluarga kami. Tuhan akan tolong dan Tuhan bisa pulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada siang hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kembali dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita diberkati dan kita akan mendengarkan warta gereja pada saat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat baik yang menghadiri ruang ibadah pada saat ini maupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Selanjutnya adalah berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak PDP Iwan K. Sutioso dalam usia 85 tahun pada hari Rabu 22 Juni 2021. Ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilaksanakan hari ini, hari Minggu 27 Juni 2021 dan akan dimakamkan di TPU Joglo. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 18.30. Link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WhatsApp Group.
Selanjutnya ibadah raya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 akan diadakan secara online melalui ibadah live streaming pada pukul 11 siang. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon perhatian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memerlukan hosti, Bapak Ibu dapat mengambilnya di sekretariat GB dengan Grahapena dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Waktunya dari pukul 11 sampai dengan pukul 5 sore. Jadi hari Rabu sampai Jumat pukul 11 sampai 5 sore dengan menghubungi Ibu Mike terlebih dahulu agar dapat dipersiapkan. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu untuk hal ini. Terima kasih. Selanjutnya pendaftaran kelas pemuritan online minggu ini adalah minggu terakhir untuk pendaftaran karena kelas akan dimulai bulan Juli 2021. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar silakan menghubungi kembali Ibu Mike di nomor telepon 0898 1745 667. Berikutnya yang terakhir adalah laporan keuangan renovasi ruko. Dapat Bapak Ibu lihat pemasukan sampai dengan saat ini dan juga pengeluaran dan saldo sementara yang ada di BCA. Demikian pengumuman dan warta gereja saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siang ini Gereja Betel Indonesia dan Alamat Grahapena akan melayani ibadah pelepasan jam 1 di Rumah Duka Darmais, ruang G, Garnet. Kemudian ibadah pemakaman akan dilayani oleh GBI Petamburan di TPU Joglo. Bagi Bapak Ibu yang bisa ikut, kita akan ikut ke rumah duka dan ke pemakaman. Baik, kita akhiri, kita bersama-sama. Nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Dalam nama Yesus kami datang Tuhan. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Di akhir ibadah kami berterima kasih Tuhan sudah tolong ibadah kami. Ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga tolong ibadah-ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Yes. Baik ibadah live streaming, rekaman, maupun ibadah onsite di daerah-daerah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa khusus buat jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang terkena COVID-19, Tuhan hampiri mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka.
Kami juga berkhusus buat saudara Basia Tuhan yang ada di Malang. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan mujizat kepada dia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GBI Grapena ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Mereka yang sakit, hamba imani Tuhan akan sembuhkan mereka. Bilur-biru sanggup menyembuhkan setiap penyakit jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna. Pada hari Senin kami akan kembali aktivitas. Sertai kami Tuhan. Lindungi kami dari virus corona. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, aparat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah, tenaga medis yang berjuang. Kami memberkati mereka. Kami memberkati seluruh para menteri. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan pasti tolong bangsa kami. Tuhan pasti pulihkan bangsa kami. Tuhan pasti tolong bangsa kami. Negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Makasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Ibadah telah selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan.